Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup itu harus ada yang diperjuangkan. Hidup bukan hanya untuk menambah umur, bukan hanya untuk makin tua, tetapi juga makin maju, makin meningkat. Termasuk di dalamnya makin maju, makin meningkat cinta kasihnya. Kita hening sejenak. Perintah baru kutinggalkan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap paroki pasti punya sejarah. Paroki kita, kalau kita renungkan sejarahnya, memperlihatkan bahwa salah satu yang menjadi perhatian besar adalah bidang pendidikan. Dalam rangka menghidupi sejarah itu, 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan beberapa murid. Ngobrol tentang yang akan dihadapi yang sudah berada di depan mata, yaitu kenaikan kelas. Saya bertanya kepada anak-anak, apa yang menentukan apakah seorang siswa itu nantinya akan naik kelas atau tinggal kelas? Puji Tuhan, umumnya bisa menjawab, tetapi jawabannya memang tidak komplit. Hal-hal yang penting yang menentukan apakah anak itu nanti naik kelas atau tidak bisa disebut, tetapi nggak komplit. Lalu saya juga ngobrol, saya juga bertanya kepada guru bagian kurikulum tentang hal yang sama. Apa yang menentukan apakah nantinya seorang siswa itu akan naik kelas atau tinggal kelas? Kalau gurunya bisa memberi secara komplit. Inilah di bidang pendidikan, di bidang yang cukup penting, yang menurut sejarah ini termasuk yang mendapatkan perhatian besar. Kenaikan kelas beberapa waktu lagi akan dihadapi. Lalu saya bilang kepada anak-anak, kita masih punya waktu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana waktu yang tersisa, meskipun tidak lama, tapi gunakan ini sebaik-baiknya. Ternyata ada banyak hal yang dijadikan acuan untuk memutuskan apakah seorang siswa itu naik kelas atau tinggal kelas. Masih ada waktu. Waktu yang tersisa gunakan sebaik-baiknya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja dan kelompok-kelompok di dalamnya, entah itu stasi, entah itu wilayah, entah itu lingkungan, entah itu keluarga, entah itu kelompok misioner, entah itu kelompok lektor, entah itu kelompok degung, dan seterusnya. Gereja dan semua kelompok yang ada di dalamnya itu juga adalah sekolah. Namanya sekolah cinta kasih. Tadi Yesus memberikan perintah kepada para murid. Yesus berkata, perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sama seperti aku mengasihimu. Gereja dan kelompok-kelompok di dalamnya adalah sekolah cinta kasih.
Tetapi yang menjadi acuan pertama-tama, yang menjadi pola, yang menjadi contoh pertama-tama adalah cinta kasih yang dihidupi oleh Yesus. Supaya kamu saling menaruh cinta kasih sama seperti aku mengasihimu. Dari sekolah cinta kasih, tapi cinta kasih seperti yang dihidupi oleh Yesus. Kita berharap supaya di sekolah cinta kasih ini kita terus naik kelas pengetahuan, kedalaman, keterampilan menghidupi cinta kasih Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, tadi sebelum misa saya memberi PR kepada misinar, juga kepada pemazmur. Yang saya pilih itu yang sedang dalam dunia pendidikan, yang sedang dalam dunia formasi, yang sedang dalam dunia pembentukan. Karena sekarang ini selama 5 tahun gereja keuskupan kita, dan diharapkan paroki kita sebagai bagian dari Keuskupan Bandung itu juga memberikan perhatian yang lebih terhadap orang muda, terhadap orang-orang yang sedang dalam dunia pendidikan, dalam dunia formasi, dunia pembentukan. PR yang saya berikan kepada mereka adalah, coba nanti setelah misa sampaikan kepada saya kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci, di mana Yesus itu mengajarkan cinta kasih, di mana Yesus itu melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Dari banyak kisah yang ada, kisah mana yang menyentuh? Dan PR itu dikerjakannya nggak di rumah, tapi di gereja. Maka nanti setelah misa saya akan minta kepada mereka, silahkan dikumpulkan jawabannya tetapi secara lisan. Ini cara sederhana. Cara sederhana supaya cinta kasih Yesus itu juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang muda ini. Mengapa PR-nya soal Yesus mewartakan atau melakukan perbuatan cinta kasih? Karena Injilnya soal itu. Kalau nggak diberi PR, barangkali nanti pulang ditanya Injilin soal apa, lupa. Cara yang sederhana, dan barangkali ini juga bisa menjadi alat bantu bagi kita semua, supaya pada akhirnya di sepanjang hidup kita ini kita memang ada di sebuah sekolah cinta kasih, dan kita kepingin terus naik kelas dalam hal pengetahuan, kedalaman, keterampilan menghidupi cinta kasih yang diajarkan Yesus. Tuhan memberkati.